Seorang pria berusia 40-an ditangkap polisi karena menculik dan menyekap seorang anak selama 12 tahun di dalam gudang. Polisi menahan pelaku dengan tuduhan penculikan, penyekapan, serta pelanggaran kerja paksa, dan berita ini menghebohkan masyarakat serta mendapat liputan media. Pelaku kemudian digiring oleh polisi di tengah kerumunan wartawan dan publik yang penasaran. Ketika polisi membuka gudang tempat korban disekap, mereka mendapati gudang itu penuh dengan buku-buku, dan akhirnya menemukan korban di dalamnya. Polisi pun langsung memberitahu kapten mereka bahwa korban telah ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi lemah dan menunjukkan bekas luka akibat kekerasan berkepanjangan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis agar kondisinya stabil. Di rumah sakit, identitas korban terungkap sebagai Shinwo Jin, usia 18 tahun. Dokter memeriksa kondisi korban yang mengalami malnutrisi, berbagai infeksi, kehilangan pendengaran, dan trauma akibat penyekapan selama 12 tahun. Para dokter menanyakan identitas korban dan menuliskan pertanyaan di kertas, karena korban tampak kesulitan berkomunikasi. Korban hanya terdiam, tanpa memberikan jawaban. Dokter meminta korban untuk menyebutkan namanya, namun korban malah menjawab dengan nada datar bahwa dirinya adalah bajingan. Jawaban ini mengejutkan para dokter. Melihat kilas balik, Wojin melakukan kerja paksa diawasi oleh tersangka yang duduk diam di bawah pohon. Sementara itu, di dalam gudang, Wojin dengan rakus memakan makanan dari sebuah mangkuk yang kurang layak, mencerminkan betapa laparnya ia setelah selama ini disekap. Saat malam tiba, korban duduk sendirian di dalam gudang, terlihat gemetar dan kedinginan. Ia meringkuk di antara buku-buku, berusaha menghangatkan diri. Para dokter terkejut betapa parahnya pencucian otak yang dialami korban serta luka-luka yang ada di tubuhnya. Mereka bertanya-tanya penyiksaan apa saja yang telah dialami korban selama ini, dan menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan adalah monster yang pantas dihukum mati. Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan medis yang cukup melegakan karena tidak separah yang dikhawatirkan. Mereka menenangkan korban bahwa sekarang ia aman dan bisa beristirahat dengan tenang di rumah sakit. Dokter juga memastikan akan segera kembali untuk memeriksa, dan salah satu dokter memutuskan untuk tetap menjaga korban secara pribadi, menunjukkan perhatian khusus terhadap keadaannya. Kerumunan reporter dan polisi memenuhi lorong rumah sakit, berusaha mendekati dokter dan mencari informasi tentang kondisi korban serta pelaku penculikan. Para wartawan bertanya soal kesehatan, kondisi mental, dan status disabilitas korban, sambil terus menekan dokter untuk memberikan pernyataan. Dokter dengan tegas menegur para reporter yang tidak sopan dan berkerumun di ruang pasien, mempertanyakan bagaimana mereka bisa masuk ke area itu tanpa izin, sementara para petugas tampak kewalahan mengatasi situasi ribut tersebut. Sementara itu, korban yang terbaring sendiri di tempat tidur rumah sakit, perlahan membuka matanya, lalu menatap kosong ke langit-langit ruangan. Seorang pria parubaya memperhatikan korban dari kejauhan sambil memeriksa ponselnya, dan menyadari bahwa korban tidak mampu mendengar. Ia berpikir bahwa kehidupan korban akan menjadi semakin sulit setelah kejadian ini. Sementara itu, identitas pria tersebut terungkap melalui label rumah sakit sebagai Kim Han-sun, 57 tahun, yang sedang dirawat akibat patah tulang paha. Wojin mulai menganalisa patwa tersebut. Kim Han-sun, pria berumur 57 tahun dengan tinggi sekitar 167 cm dan berat 60 kg, ia menyadari tangan kirinya kasar dan kering, tanda sering mengalami dehidrasi, serta tidak memakai aksesoris apapun, menandakan dia melakukan pekerjaan fisik dan tidak memiliki pasangan. Wojin merasa prihatin dan ingin tahu lebih jauh tentang kondisi Pak Tua, lalu menganalisa lebih jauh. Pak Tua kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari ketinggian. Saat jatuh, tanpa sadar ia menjejakkan kaki kirinya terlebih dahulu, menyebabkan cedera serius pada kaki tersebut. Ia berteriak kesakitan sementara rekan-rekannya panik. Wojin membayangkan pertolongan pertama yang dibutuhkan untuk situasi cedera parah itu. Wojin terbangun dari lamunannya ketika seorang dokter masuk ke kamar rumah sakit membawakan makanan. Dokter menanyakan apakah Wojin sudah beristirahat dan menyuruhnya makan karena pasti lapar. Ia juga menyediakan sendok dan garpu, mengatakan bahwa peralatan makan itu akan lebih nyaman digunakan untuk Wojin. Wojin memperhatikan dokter yang tersenyum padanya. Ia menganalisis detail senyuman dokter. Sudut matanya menurun, ada kerutan di sekitar mata, dan otot pipi terangkat ke atas, menandakan senyum tulus dan simetris. Wojin menyimpulkan bahwa dokter benar-benar tulus dan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dokter menyemangati Wojin untuk makan sebanyak yang dia mau, meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang akan memarahinya. Wojin tampak terdiam dan ragu, sementara dokter kembali menegaskan bahwa meski makanan rumah sakit mungkin tidak terlalu enak, ia tetap harus makan agar pulih.
Wo Jin menghabiskan semua makanannya sampai benar-benar bersih, membuat dokter terkejut dan heran bagaimana ia masih bisa selamat setelah apa yang telah dialaminya. Dokter tampak merenung dan merasa iba melihat kondisi Wo Jin yang begitu bertahan hidup meski telah mengalami penderitaan berat. Dokter mendapatkan telepon, lalu mengabarkan kalau orang tua Wo Jin akan datang. Wo Jin masih tidak percaya, tetapi dokter memastikan bahwa itu benar, dan menyampaikan bahwa dirinya akan membawa keluarga Wo Jin masuk ke kamar, meminta Wo Jin untuk bersiap. Wo Jin menghitung setiap detik berlalu sejak ia diberitahu bahwa orang tuanya akan datang. Wo Jin, yang sedang menanti keluarganya dengan cemas, tiba-tiba mendengar suara-suara misterius di kepalanya. Dalam kegelapan yang diselingi kilatan cahaya, ia merasa diyakinkan bahwa dia benar-benar dapat mendengar mereka. Suara-suara itu tampak memenuhi pikirannya hingga membuatnya terkejut dan kebingungan, dengan tatapan mata yang penuh kegelisahan dan kebingungan. Wo Jin terus menunggu dengan penuh kecemasan sambil memperhatikan detik-detik pada jam di dinding. Ia tampak gelisah dan waspada, menoleh ke arah pintu saat melihat bayangan orang-orang yang berjalan mendekat ke ruangannya. Dengan perasaan campur aduk, Wo Jin bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Para petugas di luar memastikan situasi agar Wo Jin tidak terkejut, sambil menegaskan bahwa kestabilan pasien adalah prioritas utama. Pintu kamar terbuka dan Wo Jin melihat kedua orang tuanya masuk dengan wajah penuh haru dan cemas. Tatapan Wo Jin membelalak, memperlihatkan keterkejutan sekaligus kerinduan mendalam. Sang ibu langsung memanggil dan berlari ke arah Wo Jin, memeluknya erat sambil menangis karena akhirnya dapat bertemu kembali dengan anaknya setelah sekian lama terpisah. Kedua orang tua Wo Jin bergegas memeluk anak mereka dengan penuh emosi, tak kuasa menahan air mata karena akhirnya bisa bertemu kembali. Sang ibu memeluk Wo Jin erat sambil menangis, memastikan bahwa anak yang telah lama hilang itu benar-benar kembali ke pelukan mereka. Pelukan dan tangisan sang ibu begitu emosional hingga membuat Wo Jin terlihat terkejut dan kewalahan dengan luapan emosi tersebut. Wo Jin tiba-tiba merasa kesakitan dan panik, membuat orang tuanya cemas dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Wo Jin terlihat sangat terguncang hingga menjerit histeris, menunjukkan trauma mendalam akibat peristiwa yang dialaminya. Kisah berlanjut dengan menampilkan suasana tenang di sebuah kawasan pemukiman. Adik Wo Jin tampak berbicara dengan ibunya dan memastikan bahwa semua sudah bersih. Ia lalu duduk sendirian di ruang tamu, terlihat gelisah sambil memegang ponsel. Dalam pikirannya, ia merasa canggung dan khawatir karena sang kakak, Wo Jin, akhirnya akan pulang ke rumah setelah lama menghilang. Adik Wo Jin mengenang bahwa selama ini ia jarang bertemu Wo Jin karena sang kakak butuh banyak waktu untuk beristirahat. Sambil melihat berita tentang gudang tempat Wo Jin diselamatkan, ia merenung betapa traumatisnya pengalaman itu, dan berpikir jika dirinya yang berada di posisi Wo Jin, ia mungkin akan sama saja. Untungnya, secara fisik Wo Jin tidak mengalami gangguan pendengaran, meski kondisi psikologisnya belum stabil. Lamunannya buyar saat tiba-tiba ia terkejut oleh suara ketukan pintu. Bomi, adik Wo Jin, menyambut kepulangan kakaknya yang baru saja tiba di rumah bersama kedua orang tua mereka. Sang ibu dengan antusias mengatakan akan menyiapkan makan malam untuk Wo Jin, dan mereka mengajaknya masuk. Ayahnya pun tampak bahagia meski suasana masih agak canggung. Bomi menyambut Wo Jin dengan senyuman. Wo Jin hanya terdiam, dan mereka saling memandang dalam keheningan. Wo Jin memperhatikan sekeliling rumah, melihat foto-foto masa kecil Bomi dan dirinya di rak. Lalu ayahnya menyadari kecanggungan itu dan berkata bahwa wajar jika Wo Jin merasa aneh setelah sekian lama kembali ke rumah. Ayahnya lalu menunjuk ke arah kamar Wo Jin dan bertanya apakah ia masih ingat kamar lamanya. Ayah Wo Jin menyarankan agar Wo Jin melihat-lihat kamar lamanya ditemani oleh Bomi. Bomi awalnya menolak dengan alasan ingin membantu ibu menyiapkan makan malam. Namun ibunya mendorong Bomi untuk mengambil kesempatan itu agar bisa lebih akrab dengan Wo Jin. Akhirnya, Bomi setuju dengan enggan. Sementara di dapur, ibu mulai memasak. Wo Jin dan Bomi tiba di kamar Wo Jin yang kini terasa asing dan hening. Bomi dan Wo Jin berdiri di kamar dengan suasana sangat canggung, melebihi yang Bomi bayangkan. Meski kamar itu kini tampak asing baginya setelah bertahun-tahun, ia mencoba mengenali kembali ruang pribadi miliknya. Bomi melihat kakaknya Wo Jin dan terpesona melihat tampilan Wo Jin yang kini tampak lebih baik dibanding saat di rumah sakit. Untuk memulai percakapan, Bomi menawarkan diri mengajari Wo Jin cara menggunakan ponsel, lalu dengan antusias menjelaskan cara menyalakan perangkat tersebut sambil duduk berdua di atas tempat tidur. Suasana pun mulai sedikit mencair di antara mereka. Bomi mulai mengajari Wo Jin cara menggunakan ponsel, menunjukkan nomor kontak keluarga mereka satu persatu. Ia meminta Wo Jin mencoba menyimpan nomornya sendiri, tapi Wo Jin tampak kesulitan mengucapkan kata-kata sehingga membuat suasana canggung. Bomi kemudian menyadari hal itu dan menyemangati Wo Jin, sambil tetap sabar mengajari tahapan dasar menyalakan ponsel, berusaha membantu sang kakak beradaptasi dengan teknologi. Wo Jin tampak sangat kagum melihat ponsel yang baru dinyalakan untuk pertama kalinya. Bomi lalu mengajarinya menambah kontak baru dan menyebutkan nomor teleponnya. Wo Jin mengikuti instruksi dengan sangat cepat dan luwes,
mengetik nomor dengan jari-jarinya secara gesit. Bomi terkejut karena Wo Jin yang baru pertama kali memakai ponsel ternyata bisa mengoperasikannya lebih cepat dari dirinya sendiri. Wo Jin menanyakan apakah ia sudah melakukan langkah dengan benar saat menyimpan kontak, dan Bomi memujinya karena sangat cepat paham dan menyebut Wo Jin sangat pintar. Melihat cepat beradaptasinya Wo Jin, Bomi lalu melanjutkan dengan mengajari cara mencari informasi di internet menggunakan ponsel. Wo Jin memperhatikan dengan seksama, sedikit bingung namun antusias, dan Bomi memandu langkah demi langkah hingga meminta Wo Jin mencoba sendiri melakukan pencarian untuk hal yang ingin ia ketahui. Wo Jin mulai mengetik dengan cepat di ponsel dan mencari arti kata keluarga di kamus daring. Baca penjelasan tentang keluarga dan melihat foto sebuah keluarga. Dengan penuh emosi, Wo Jin menatap Bomi dan dalam hati menegaskan bahwa ibu, ayah, dan Bomi adalah keluarganya. Sebuah kesadaran baru yang terasa menghangatkan sekaligus mengharukan baginya. Bomi tersenyum melihat kakaknya. Saat suasana menghangat, Wo Jin tiba-tiba mencium aroma kuat parfum di sekitarnya dan teringat sejarah parfum hingga imajinasi tentang zaman kuno. Ia terlihat sangat peka terhadap bau tersebut. Wo Jin, yang masih terpesona oleh aroma kuat di rumah, mengikuti bau tersebut keluar kamar meski Bomi memanggilnya. Ia menelusuri aroma tersebut sampai ke ruang makan, berpikir bahwa itu aroma parfum yang luar biasa. Tapi ternyata, sumber bau itu adalah makanan rumahan yang sangat banyak dan lezat di meja makan. Wo Jin pun tersadar bahwa aroma yang menarik perhatiannya sejak tadi bukan parfum, melainkan semua makanan yang telah disiapkan keluarganya. Wo Jin tiba di dapur tepat waktu saat makan malam keluarga dimulai. Ibunya meminta Wo Jin segera duduk karena makanan sudah siap, dan sang ayah dengan bangga mengatakan bahwa sup kimchi yang dihidangkan adalah buatannya sendiri. Seluruh keluarga lalu duduk bersama di meja makan yang penuh hidangan, dan suasana menjadi lebih hangat dan santai. Ayah dan ibu Wo Jin secara bergantian menawarkan makanan kepada Wo Jin, membuatnya mencicipi berbagai hidangan. Sementara Wo Jin melahap makanan dengan lahap dan penuh semangat, diiringi tatapan heran sekaligus lega dari Bomi, adiknya. Wo Jin kaget dengan rasa masakan buatan ayahnya. Momen ini memperlihatkan kehangatan dan kekompakan keluarga meski diwarnai sedikit candaan tentang rasa makanan yang mematikan. Di sisi lain, tersangka dihadapkan pada polisi terkait serangkaian kematian misterius yang terjadi setiap tahun selama 5 tahun terakhir, dimulai dari istrinya, lalu ibunya, disusul iparnya yang tewas karena tanaman beracun, serta dua tetangganya yang juga meninggal. Polisi dengan tegas menuduh pria tersebut sebagai pelaku di balik semua kematian itu, meski sang pria bersikeras membantah dan mengatakan dirinya tidak bersalah. Suasana tegang menunjukkan bahwa kasus ini sangat serius dan penuh kecurigaan. Saat diinterogasi, pria yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan terus membantah keterlibatannya dan berkeras bahwa ia tidak bersalah. Namun, tiba-tiba ia malah menuduh orang lain, yaitu seseorang yang pernah ia beri makan dan tumpangan, sebagai pelaku sebenarnya dari semua pembunuhan itu. Dengan penuh emosi, pria tersebut berteriak bahwa orang itulah yang telah membunuh semuanya, membuat detektif terkejut dan suasana ruang interogasi semakin tegang. Saat suasana interogasi memanas, detektif meminta tersangka untuk duduk dan menjaga sikapnya. Namun, tersangka tetap bersikeras bahwa dia tidak memahami situasi sebenarnya, dan dengan wajah penuh ketakutan, ia menegaskan bahwa orang itu, yang dimaksud adalah Wo Jin, adalah monster yang sesungguhnya. Berpindah ke siluet misterius seseorang yang sedang membaca di ruangan gelap, memperkuat kesan bahwa sosok Wo Jin menyimpan rahasia besar yang menakutkan. Wo Jin berada di ruangan gelap dengan tenang membalik halaman sebuah buku, yang ternyata berisi ilustrasi anatomi tubuh manusia dan tulisan autopsy in progress. Sementara itu, tersangka menegaskan bahwa semua kejadian mengerikan merupakan ulah orang sialan itu, memperkuat kecurigaan dan aura misterius dari sosok tersebut yang diduga adalah Wo Jin. Suasana tenang di gang pemukiman saat senja, dengan beberapa orang berjalan di antara deretan rumah. Tampilan balkon rumah bata di waktu senja, suasana tenang dan sepi. Wo Jin duduk sendirian di kamar, tanpa termenung sambil memegang ponsel. Bomi memberitahu Wo Jin bahwa banyak orang menonton video di aplikasi tersebut. Wo Jin menonton video seorang kreator konten yang menyapa penonton dan melaporkan sedang berada di Daehakro untuk menonton pertunjukan teater. Wo Jin menyapa dan tampak terkesima saat menonton video yang sedang tren, lalu mulai menelusuri konten tersebut di ponselnya. Wo Jin menirukan sapaan dari video yang sedang ia tonton, mencoba berkata, "Hello," seperti sang kreator konten. Wo Jin terus berlatih menyapa dengan kata-kata, "Hello, dear family," sambil membayangkan keluarganya tersenyum hangat di pikirannya. Wo Jin mengulang kata, "dear family," sambil menatap layar ponsel, lalu terdiam memikirkan sesuatu. Wo Jin terkejut melihat ada video mukbang tteokbokki di ponsel dan menyebutnya dengan heran. Wo Jin menyaksikan video mukbang tteokbokki, terpesona mendengar para pembuat konten memuji rasa makanan yang kenyal, lezat, dan tampilan keju yang sangat menggoda. Wo Jin bingung dengan istilah seperti crazy delicious dan delicious what yang baru didengarnya dari video mukbang tersebut. Wo Jin yang masih duduk di meja tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu kamarnya.
Adiknya mengetuk pintu dan bertanya apa yang sedang Wojin lakukan, lalu meminta izin untuk masuk ke kamar. Wojin terkejut mendengarnya. Bomi, adik Wojin, masuk ke kamar dengan wajah ceria dan tersenyum lebar ke arah Wojin. Wojin heran dan bertanya apakah Bomi memanggilnya atau butuh bantuan, menunjukkan ekspresi bingung dengan situasi tersebut. Wojin mengira Bomi butuh bantuan bersih-bersih, namun Bomi buru-buru menolak dan mengatakan Wojin tidak perlu melakukannya. Bomi menjelaskan maksud kedatangannya dan mengajak Wojin pergi membeli es krim, membuat Wojin terkejut dan sedikit bingung dengan ajakan tersebut. Bomi menjelaskan dengan semangat bahwa es krim itu dingin dan sangat enak, lalu menebak bahwa Wojin belum pernah mencobanya sebelumnya. Bomi mengajak Wojin pergi keluar rumah untuk membeli es krim, sementara orang tua mereka berpesan agar mereka tetap bersama dan Bomi memegang tangan Wojin dengan erat. Bomi dengan ceria berpamitan dan mengatakan mereka akan segera kembali, sementara Wojin mengikutinya sambil mengulang kata-kata tersebut dengan sedikit ragu. Bomi dan Wojin berjalan bersama di malam hari melewati jalanan kota yang tampak tenang dan mulai ramai dengan kendaraan serta lampu jalan yang menyala. Mereka telah sampai di tempat untuk membeli es krim. Wojin terpukau saat tiba di depan toko es krim bersama Bomi. Keduanya terdiam kagum melihat suasana toko yang menarik. Bomi dan Wojin masuk ke dalam toko, dan mereka mulai melihat-lihat isi toko. Wojin takjub melihat berbagai makanan dan barang yang tertata rapi di dalam toko, merasa terpesona dengan suasana dan pilihan yang ada. Bomi memanggil Wojin dengan bersemangat agar segera mendekat ke bagian es krim, meminta kakaknya untuk cepat-cepat memilih. Bomi menyuruh Wojin memilih es krim apa saja yang ia mau, sementara Wojin terlihat terkejut dan kagum melihat banyaknya pilihan es krim di depan mereka. Wojin masih terpana melihat berbagai jenis es krim di dalam freezer, sementara Bomi menawarkan bantuan dengan ramah ketika melihat Wojin kebingungan memilih. Wojin dan Bomi berdiri di depan freezer es krim, sama-sama kebingungan dan berpikir keras memilih es krim yang akan mereka beli. Bomi akhirnya memilihkan satu es krim dan dengan antusias merekomendasikannya kepada Wojin, yang masih terlihat gugup dan ragu. Bomi ragu apakah akan membiarkan Wojin membayar sendiri es krim yang mereka pilih di kasir. Bomi memberikan es krim pada kasir dan meminta Wojin ikut menyerahkan pilihannya juga, agar keduanya membayar bersama di kasir. Setelah membayar, Bomi dan Wojin keluar dari toko sambil mengucapkan terima kasih dan salam pada kasir. Beberapa siswi yang sedang duduk di luar toko memperhatikan sesuatu dan saling bertanya ada apa. Bomi mengajari Wojin cara membuka bungkus es krim yang baru saja mereka beli. Para siswi itu terkesan pada penampilan Wojin, bahkan salah satu dari mereka ingin meminta nomor teleponnya. Salah satu siswi mengira Bomi adalah pacar Wojin yang sedang bersamanya. Bomi menawarkan bantuan untuk membuka es krim Wojin, dan Wojin berterima kasih padanya. Bomi berkata Wojin tak perlu berterima kasih karena dia adalah adiknya. Bomi menyodorkan es krim pada Wojin dan memintanya mencoba, menjelaskan bahwa rasanya sangat dingin dan manis. Wojin menikmati es krimnya, matanya mulai berkaca-kaca lalu membelalak terkejut setelah merasakan sesuatu yang baru dari es krim tersebut. Wojin tampak sangat terkejut setelah mencicipi es krim, membuat Bomi heran dan bertanya ada apa dengannya. Bomi khawatir dan bertanya apakah es krimnya terasa aneh atau terlalu dingin, bahkan mempertanyakan apakah ia seharusnya memilih rasa lain untuk Wojin. Bomi mengatakan Wojin tak perlu memaksa makan jika tak suka, tapi Wojin justru berkata bahwa es krim itu enak. Wojin sangat terkejut dan takjub, mengatakan es krim itu luar biasa enak. Bomi tertawa kaget mendengar Wojin bersemangat berkata, super tasty. Lalu penasaran kapan Wojin belajar mengucapkan kata itu. Kedua siswi yang memperhatikan mereka tampak terkejut melihat Wojin sangat menikmati es krim. Bomi mengingatkan untuk makan pelan-pelan. Wojin makan es krim dengan lahap dan penuh semangat. Sementara Bomi tertawa senang melihat reaksi antusias Wojin. Bomi mengajak Wojin berfoto bersama sambil menikmati es krim, dan Wojin mengiyakan ajakan tersebut. Bomi dan Wojin berfoto bersama dengan ponsel sambil memegang es krim. Terlihat bahagia menikmati momen tersebut. Setelah berfoto, Bomi mengajak Wojin berjalan pulang sambil makan es krim dan merasa senang karena fotonya bagus. Bomi dan Wojin berjalan berdua di jalanan kota yang mulai sepi saat malam, pulang ke rumah sambil menikmati suasana tenang setelah membeli es krim. Bomi membagikan foto dirinya dan Wojin sedang makan es krim ke grup chat, membuat teman-temannya bereaksi dengan candaan dan komentar lucu melihat keakraban mereka. Bomi tersenyum puas sambil memegang ponsel, sedangkan Wojin berjalan di belakangnya sambil makan es krim. Wojin tiba-tiba terdiam dan tampak terkejut saat melihat ke depan, seolah memperhatikan atau menyadari sesuatu yang tidak biasa di jalan yang mereka lewati bersama Bomi. Seorang pria mencurigakan mengenakan topi dan masker tampak bersembunyi di sudut gang. Pria misterius memperhatikan Bomi dari sudut gelap, mengawasinya dengan tatapan tajam.
Ia terus memusatkan perhatian pada Bomi yang berjalan sendirian, menandakan niat buruk dan bahaya yang semakin dekat. Sementara Bomi masih belum menyadari ancaman tersebut. Wojin mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, terlihat dari tatapan matanya yang waspada dan ekspresi diam penuh curiga. Wajah pria misterius yang mengenakan masker dan topi diperlihatkan dari dekat, dengan sorot mata tajam, alis mengerut, dan pupil yang melebar menandakan dia fokus dan penuh konsentrasi, menambah kesan ancaman serius pada situasi yang dihadapi Bomi. Keluarga Wojin tak mengenali pria mencurigakan yang mereka temui di jalan saat pulang, sehingga Wojin menyimpulkan bahwa pria itu adalah orang asing yang bukan berasal dari lingkungan mereka. Wojin memperhatikan gerak-gerik pria mencurigakan itu dari kejauhan. Pria tersebut menyadari keberadaan Wojin, lalu menjauhkan diri. Pria tersebut tampak gugup, berkeringat di ketiaknya, dan celananya penuh kerutan di bagian lutut, menandakan kegelisahan sebelum akhirnya pria itu pergi menjauh, namun tetap diwaspadai oleh Wojin. Ada bekas pedal di sepatu pria mencurigakan itu dan menyadari bahwa lebar pedal tersebut lebih sempit dari sepeda biasa, sehingga menyimpulkan bahwa pria itu menggunakan sepeda motor. Wojin menyadari tidak ada jejak tanah atau kotoran di sekitar tempat pria itu berdiri, sehingga menyimpulkan bahwa pria tersebut datang dari arah lain, bukan dari jalan utama di depan rumah mereka. Wojin menganalisis bahwa pria tadi bukan warga lokal, tidak dikenal keluarga, dan kemungkinan bekerja tanpa jadwal tetap. Pria itu berusia akhir 40-an, mengendarai motor tua, cenderung memilih jalan pintas melewati pegunungan, berperilaku sistematis namun cukup ceroboh, dan tampaknya hidup sendirian. Wojin dengan nada serius memanggil nama Bomi, sehingga Bomi berhenti dan heran, bertanya kenapa Wojin hanya berdiri di situ tanpa bergerak. Bomi bertanya apakah Wojin melihat sesuatu, tapi Wojin menjawab tidak ada apa-apa dan menyuruh Bomi masuk ke dalam rumah lebih dulu untuk berjaga-jaga.